masyarakat secara luas, terutama untuk anak-anak muda Papua. Baik Kak Billy, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan juga selamat 1 tahun untuk tim Kak Billy. Semoga selalu berjaya dan bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. Selamat siang Kak Billy, sukses selalu. Kalau ada pertanyaan yang tidak bisa berhasil dijawab, teruskan nanti supaya saya bisa memberikan respon secara tertulis. Kalau ada argumen atau pertanyaan tertentu. Terima kasih semua, saya mohon izin pamit biar saya lanjut di Papua yang ada di sini. Terima kasih. Siap Kak Billy, siap. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Itu tadi pengantar dari Kak Billy karena keterbatasan waktu. Jadi kita mendahulukan beliau. Saya minta maaf juga kepada senior-senior para narasumber yang telah berkenan memberikan waktu terlebih dahulu kepada Kak Billy Mambrasar. Baik, kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Kali ini saya mau mengundang salah satu tokoh juga. Beliau adalah DPD RI Dapil Papua Barat, Bapak Muhammad Sanusi Rahaningmas. Selamat siang, Bapak. Apakah Bapak bisa mendengar suara saya? Bisa dengar. Baik, Pak. Siap. Mungkin Bapak kita ingin merefresh ingatan kita lagi nih, bagaimana penerapan Otsus ini selama 20 tahun berada di Papua. Kemudian kan kita tahu tepatnya 2021 akan berakhir. Perubahan apa sih yang Bapak lihat selaku perwakilan dari daerah yang juga tentunya terlibat langsung dalam penerapan Otsus ini? Silahkan Bapak. Cek. Kakak Sanusi. Halo Bapak. Sepertinya ada kendala jaringan. Halo, dengar? Iya, halo, silakan. Iya Bapak, baik. Iya. Tadi kita sudah banyak dengar yang disampaikan oleh Ade Billy Mambrasar. Kalau kita bicara antara Otsus dan masa depan Papua ini, satu hal yang tidak bisa dipisahkan, ini barat satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Otsus yang kita tahu bahwa insya Allah akan berakhir pada Desember 2021, ini masih mengalami pro kontra antara lanjut atau tidak lanjut. Tapi saya yakin dan percaya bahwa sebagian besar masyarakat Papua dan Papua Barat dan seluruh pemerintahan menginginkan untuk Otsus itu dilanjutkan. Meskipun kita tahu dalam periodisasi sebelumnya atau perjalanan kurang lebih sekitar 10 tahun sekian, Otsus telah dinikmati, telah dikelola oleh pemerintah Provinsi Papua, terutama Papua Barat. Kita bicara skop Papua Barat. Ini memang banyak hal yang kita dapatkan, banyak hal yang kita terima dari masyarakat, karena faktor barangkali banyak masyarakat yang tidak senang, banyak masyarakat yang juga merasa tidak puas karena mereka belum menikmati itu secara utuh. Sehingga demikian yang perlu kita kembangkan adalah bagaimana ketika Otsus ke depan ini harus ada regulasi-regulasi yang tepat, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Pak Billy tadi. Kita tahu bahwa khusus Otsus di Papua Barat selama ini kita masih berjalan dengan peraturan gubernur, karena belum ada perdasi dan perdasus yang mengatur tentang itu. Memang sudah ada upaya dari teman-teman DPR provinsi pada saat itu untuk mengajukan perdasi terkait dengan Otsus, tetap sampai hari ini yang tadi disampaikan oleh Pak Billy bahwa belum ada persetujuan dari Kemendagri. Ini menjadi sebuah hambatan, menjadi sebuah kendala, sehingga
Otsus selama ini kita kenal di Papua Barat itu diterapkan atau dikelola berdasarkan peraturan gubernur itu sendiri. Kita tahu bahwa Otsus itu diprioritaskan untuk 3 hal, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan. Yang kita tahu selama ini yang banyak mengalami protes atau banyak yang kita terima dari kalangan masyarakat, terutama para pelajar dan mahasiswa, bahwa ketidakadilan dalam memberikan bantuan atau biaya beasiswa kepada para pelajar atau mahasiswa asli Papua itu sendiri. Dan saya secara pribadi kurang lebih 15 tahun saya berada di provinsi, banyak hal yang kami dapatkan dan banyak hal yang kami teriakan, yang kami usulkan, kami sampaikan agar pemerintah itu betul-betul jeli dalam hal memberikan bantuan atau bantuan pendidikan khususnya dan otsus itu kepada anak-anak asli Papua. Itu perlu juga ada klarifikasi ada kategori. Karena yang kita tahu selama ini banyak anak-anak Papua yang memang mereka kuliah itu dengan biaya sendiri, apalagi yang orang tuanya nggak mampu. Dan saya tidak mau belak-belakan. Kebanyakan selama ini dana otsus yang diberikan khususnya untuk pendidikan itu rata-rata pada anak pejabat. Ya, anak-anak pejabat yang notabene-nya bapaknya di kantor, di perkantoran, kantor gubernur dan lain-lain itu banyak. Sementara anak-anak asli, ya banyak anak-anak asli yang orang tuanya tidak berpenghasilan tetap dan dari kampung-kampung itu banyak yang mengalami yang tidak mendapatkan bantuan dana otsus sama sekali. Oleh sebab itu kita juga sering sampaikan bahwa untuk Papua Barat itu kita jujur menyampaikan bahwa dalam alokasi dana pendidikan 20% itu Papua Barat itu belum mencapai itu. Ya belum mencapai target itu. Oleh sebab itu barangkali perlu ketika otsus jilid 2 itu berlanjut harus ada regulasi-regulasi, harus ada perubahan-perubahan yang mendasar sehingga ke depan tidak ada lagi anak-anak Papua yang turun ke jalan, yang buat statement, yang pokoknya yang teriak macam-macam terkait dengan apa yang mereka tidak rasakan selama ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Billy tadi itu sangat benar. Dan kami juga selama ini juga pernah sering berkunjung ke adik-adik mahasiswa di beberapa daerah yang kami dapatkan seperti itu juga. Bahkan yang sekarang ini terjadi juga bahwa pemberian dana beasiswa itu tidak sama. Ya tidak sama. Bahkan ada yang dapatnya sedikit, ada yang dapatnya banyak, itu terjadi. Bahkan kita lihat akhir-akhir ini dengan adanya pilkada serentak ini, ya ketidakpuasan mahasiswa itu mereka mulai upload lewat FB dan lain-lain. Ini yang barangkali perlu pemerintah sikapi. Sehingga pemerintah betul-betul, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota harus sikapi itu dengan bijak dan arif. Karena apa? Semua anak Papua itu punya hak yang sama. Jangan kemudian karena dia adalah anak Papua tapi notabene adalah bapaknya pejabat, kemudian dia diprioritaskan, sementara yang orang tuanya yang ada di kampung-kampung itu kasihan. Apa yang mau diberikan itu yang mereka dapatkan. Ini menjadi sebuah perhatian kita untuk barangkali ketika kita semua menginginkan untuk otsus ini berlanjut, maka harus itu ada regulasi-regulasi, ada evaluasi terutama supaya ke depan tidak ada lagi ada yang pro kontra terkait dengan otsus ini. Kemudian terkait dengan masa depan Papua, saya pikir secara logika kalau kita berpikir Papua, masa depan Papua tanpa otsus juga Papua jalan kok. Kalau saya cara pribadi menyampaikan itu karena apa? Pemerintah pusat memberikan otonomi khusus pada Papua dan beberapa daerah itu sebagai sebuah penghargaan, sebuah implementasi negara pada daerah-daerah tertentu. Tetapi kalau kita melihat dari ketika otsus tidak ada, kemudian masa depan Papua seperti apa, saya yakin bahwa Papua tetap akan jalan seperti biasa. Karena apa? Dengan potensi kekayaan alam yang begitu besar, kemudian dengan berbagai sumber daya dan yang begitu besar, saya yakin Papua akan tetap stabil ke depan. Cuma yang kita berharap ketika otsus ini berlanjut, ya sudah barang tentu itu harus ada perubahan baru pada tahun 2021 atau otsus jilid 2 ini. Ya,
kalau Otsus Jilid 2 ini berlanjut untuk tahun 2021 ke atas, maka kita semua harus menyadari, baik itu pemerintah, masyarakat, kita harus berada pada posisi kita masing-masing. Masyarakat berada pada fungsi kontrol legislatif, dan legislator berada pada fungsi pengawasan dan legislasi. Kemudian pemerintah mempunyai hak untuk melakukan kebijakan-kebijakan dalam menerapkan anggaran Otsus itu. Yang terpenting bagi saya, selama kurang lebih 15 tahun saya berada di provinsi, memang banyak hal yang kita dapatkan, banyak hal yang kita terima itu terkait dengan ketidakadilan. Ini saya menyampaikan ini jujur, karena memang banyak adik-adik, banyak anak-anak Papua yang memang mereka melanjutkan kuliah, baik itu di daerah, di Papua Barat maupun di luar Papua itu, kebanyakan adalah biaya mereka sendiri. Oleh sebab itu ini menjadi sebuah perhatian bagi pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota ke depan, agar betul-betul Otsus periode ini dengan berbagai permasalahan, dengan berbagai fenomena yang terjadi, jangan lagi terulang ketika Otsus Jilid 2 itu berlanjut. Saya berharap seperti itu, karena apapun yang terjadi, pemerintah beserta seluruh elemen masyarakat itu memiliki hak yang sama untuk turut mengawasi dan berbicara terkait dengan Otsus yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Karena tanpa masyarakat, tanpa rakyat tidak mungkin pusat memberikan dana Otsus itu. Ya, pusat memberikan dana Otsus itu kepada provinsi Papua dan Papua Barat karena rakyatnya, karena rakyat Papua, terutama rakyat orang asli Papua itu sendiri, sehingga betul-betul bisa berdaya guna, bisa ada manfaat yang dirasakan oleh terutama saudara-saudara kita orang asli Papua itu. Saya pikir itu beberapa hal yang saya sampaikan, nanti akan kita lanjutkan ketika kita berdiskusi. Dan saya berharap kepada semua bahwa kita semua berdoa, kita semua berjuang supaya ke depan, khususnya kita di Papua Barat itu sudah harus ada regulasi-regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dana Otsus sendiri. Karena selama ini kita berjalan dengan Pergub. Ya. Kalau kita berjalan dengan Pergub, maka sudah maksimal, tapi bagi saya harusnya ada perdasi yang mengatur secara mendetail, sehingga tidak ada lagi dana Otsus itu kemudian disalahgunakan atau disalurkan kepada hal-hal yang di luar daripada tiga pokok tadi yang saya sampaikan, yaitu kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan. Jangan lagi anak Papua yang sakit, mama Papua yang sakit, kemudian dia ke rumah sakit harus diminta ini, minta itu, jangan. Tetapi kalau namanya orang Papua sakit masuk dilayani, mulai dari UGD itu dilayani secara optimal. Ya, itu yang kita butuhkan ke depan. Kalau saat ini barangkali begitu mereka masuk ada persyaratan macam-macam, tapi saya berharap ketika berlanjut Otsus Jilid 2, terutama untuk prioritas kesehatan, untuk orang asli Papua, begitu dia sakit, masuk di UGD itu tanpa, tidak perlu harus ada proses sana-sini, tapi harus ditangani. Karena di sana ada dana Otsus yang siap membiayai mereka. Jangan lagi mereka kemudian terkatung-katung dalam UGD, kemudian harus proses sana, proses ini, itu jangan terjadi. Karena memang ini banyak hal yang kami dapatkan dan kami temukan selama ini di Papua Barat. Saya pikir itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan, nanti kita akan lanjut ketika berdiskusi nanti ke depan. Terima kasih, dan waktu saya kembalikan buat Mbak Ana. Baik, terima kasih Bapak Sanusi atas waktu dan kesempatannya. Menarik ya, tadi jika Bapak Pak Sanusi akhirnya memberikan adalah kita semua elemen yang ada di Papua dan Papua Barat harus saling menyadari bahwa kemajuan atau perubahan satu daerah itu membutuhkan kerjasama dari semua elemen, baik pemerintah, ya birokrasi maupun masyarakat, saling bergandengan tangan. Yang kedua, untuk menghilangkan image-image dan prasangka-prasangka yang negatif dari masyarakat pada pemerintah, kita butuh keterbukaan dan transparansi dari pemerintah dari waktu ke waktu, terutama terkait dengan dana Otsus. Perlu ada regulasi-regulasi, perlu
ada evaluasi supaya kita tahu bahwa apa yang kita jalankan, apa yang telah kita laksanakan pada tahun ini, kendalanya di mana, hambatannya di mana. Sehingga kalau tahun depan tidak mungkin kita melakukan hal yang sama. Karena apa? Sebagai manusia, kalau kita melewati satu tempat, kemudian kita tersentuh batu dan jatuh, kalau bisa besok kita lewat tempat itu lagi, kita sudah harus menghindar. Jangan kita lewat tempat yang sama. Kalau kita lewat tempat yang sama dan kita jatuh lagi, berarti itu perlu dipertanyakan. Yang berikut, terlepas dari warga masyarakat Papua Barat, yang kebetulan saya berdomisili sudah kurang lebih 36 tahun di Papua Barat, berarti ya saya sudah kategori juga orang asli Papua karena sudah di atas 30 tahun. Dan sebagai wakil rakyat, sebagai DPD dari daerah untuk Indonesia, kami tetap akan berjuang semaksimal dalam berbagai upaya dalam rangka peningkatan, pemberdayaan, kemudian kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat sesuai dengan tupoksi kami. Dan terkait dengan dana otonomi khusus, saya kebetulan bermitra dengan Kementerian Keuangan di Komite 4 pada RDP 2019 lalu. Saya pernah menyuarakan terkait dengan dana otsus kalau bisa dinaikkan pada tahun 2021 itu supaya perlu ada peningkatan dana otsus, karena saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Gubernur Papua Barat. Kita tahu bahwa dana ini yang diberikan dari pemerintah pusat itu besar, tetapi ketika kita bagi, kita salurkan sesuai dengan tupoksi, maka tidak mencukupi. Oleh sebab itu, tanggung jawab kami sebagai wakil daerah, kami tetap menyuarakan itu. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 ada kenaikan sedikit. Dan kita juga berdoa semoga apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang menjadi keinginan pemerintah, dan apa yang menjadi keinginan kami di DPD maupun DPR RI dalam rangka mengevaluasi atau ada beberapa hal yang perlu dirubah dalam otonomi dan undang-undang otsus itu, sehingga ada pemisahan antara Papua dan Papua Barat, ya. Karena hari ini kita semua tahu bahwa seperti Aceh dia hanya menggunakan satu undang-undang, DIY dia menggunakan satu undang-undang, kemudian DKI, tapi kita Papua Barat itu masih berada di bawah satu undang-undang otsus, sehingga pembagian dana otsus itu kita masih jadi satu bagian, kemudian nanti dipecahkan lagi. Tetapi kalau ini insya Allah kalau teman-teman dari DPR sudah mengajukan itu masuk pada prolegnas kemudian bisa digolkan, berarti ke depan pada tahun 2021 berarti pembagian dana otsus itu kita sudah sama-sama Papua Barat itu sudah pisah, sehingga perolehan dana otsus itu akan meningkat. Kalau itu yang terjadi, maka saya yakin dan percaya bahwa apa yang menjadi keinginan, menjadi harapan, menjadi dambaan untuk mensejahterakan anak-anak Papua ke depan, masyarakat Papua ke depan, saya yakin akan terjadi. Dan saya secara pribadi juga menyampaikan apresiasi pada pemerintah Papua dan Papua Barat, wabil khusus Papua Barat, dengan berbagai usulan kami pada saat di DPR maupun DPD, sehingga dana otsus itu bisa dimanfaatkan juga untuk kepentingan rekrutmen, khususnya ada adik kita dari Papua, asli Papua, untuk masuk ke TNI Polri, dan berapa tahun ini sudah berjalan mulus, sehingga kita suka tidak suka, senang tidak senang, khususnya anak-anak kita, anak-anak asli Papua yang punya keinginan untuk masuk militer, itu dengan mudah terserap dan tidak ada pungutan biaya lain-lain. Dan kita berharap apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang menjadi kerisauan masyarakat selama ini perlu ada evaluasi, dan ke depan perlu ada perbaikan. Dan yang saya titipkan khususnya untuk OPD Dinas Pendidikan, sekali lagi saya harapkan agar dinas ini punya data real terkait dengan anak-anak Papua, anak-anak asli Papua yang kuliah, sehingga jangan ada yang dibiayai oleh dana otsus, ada yang tidak dibiayai. Terutama yang dari kampung-kampung yang punya orang tua petani, orang tua nelayan, itu yang harus diprioritas.
Begitu juga di bidang kesehatan, saya berharap tidak ada lagi anak Papua atau orang asli Papua, terutama Papua, yang begitu dibawa ke rumah sakit harus ada proses sana, proses sini, nunggu penyelesaian sini, tetapi dia secara otomatis harus dilayani karena di sana sudah tersedia alokasi dana untuk membiayai bidang kesehatan itu sendiri. Kalau ini semua berjalan dengan baik, maka saya yakin dan percaya bahwa yang kita inginkan, yang kita harapkan pasti akan terlaksana. Dan kita semua tahu ada kelompok kecil yang memang tidak menginginkan, atau seperti tadi yang disampaikan oleh Dedarus bahwa otsus itu tidak mungkin tidak ada otsus itu kecuali dicabut. Tetapi pemberian dana otsus dari pemerintah pusat sebesar 2% dari APBN itu, kita berdoa mudah-mudahan di periode berikutnya bisa meningkat sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua yang ada di Papua maupun Papua Barat. Dan terakhir saya titipkan pesan, saya kutip apa yang disampaikan oleh Dinda Riri, hukumnya wajib bagi setiap kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan seluruh OPD agar bisa belajar, agar bisa baca undang-undang otonomi khusus dengan baik, sehingga dalam penerapan kita tidak saling menabrak. Karena dalam undang-undang itu antara satu ayat, satu pasal itu saling berkaitan. Karena selama ini yang kita bicara hanya tentang anggaran, ya, tentang hampir sebagian besar kita hanya bicara tentang dana otsus, tetapi regulasi-regulasi lain yang termuat dan termaktub dalam undang-undang otsus sendiri banyak yang kita masih lalai. Saya pikir itu, dan saya juga mengapresiasi Profesor Ismail yang luar biasa, seorang akademisi. Itu kita tidak perlu, ya, kita ini negara ini ada pembesarnya, ada pejabatnya, ada presiden, wakil presiden, ada menteri dan kabinetnya. Itu semua karena guru-guru besar yang ada di sekolah, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi bisa melahirkan kader-kader bangsa yang baik. Kalau semua punya nurani yang baik, saya yakin ya kita akan baik ke depan. Salam saya ya dari Senayan untuk Papua dan Papua Barat. Saya yakin dan percaya, meskipun saya bukan asli Papua, tapi jiwa dan raga saya adalah Papua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam.